Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam budaya. Ya, dan pendengar serta penonton RRI Net di mana saja berada, kali ini kita di obrolan budaya dengan judul Pesta Panen. Ya, di sini saya tidak sendiri pendengar dan juga penonton RRI Net. Di sini saya sudah bersama dengan Bung Saharman. Ya. Assalamualaikum, Bung Saharman. Waalaikumsalam untuk Ica dan juga pendengar serta penonton. Malam hari ini, saat ini kami sudah menghadirkan ketiga narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang seputar dengan topik kita Pesta Panen ya. Ya, betul. Dan di obrolan budaya untuk hari ini, pendengar, di sini sudah ada beberapa narasumber yang akan kita hadirkan juga. Dan sebentar juga kita akan selingi ya dengan jeda dari beberapa tarian. Dan Pesta Panen ya merupakan salah satu ungkapan rasa syukur yang sempat diadakan di Desa Lantapan. Dan bagaimana kita akan membahas Pesta Panen di obrolan budaya. Kali ini kita sudah bersama dengan beberapa narasumber. Oke Ica, kita perkenalkan dulu kepada pendengar dan semua penonton ketiga narasumber yang kita sudah hadirkan untuk berbincang di budaya Nusantara ya untuk kali ini dialog budaya. Yang pertama yaitu kita perkenalkan Bapak Insinyur Ali Baba sebagai Kepala Desa Lantapan. Saya sapa, Assalamualaikum Pak Ali Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang selanjutnya yaitu Bapak Sumardi sebagai tokoh budaya ya yang ada di Kecamatan Galang. Saya sapa beliau, Assalamualaikum Pak Sumardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan di sebelah kiri saya, ini sudah ada Pak Ruslan selaku Ketua Panitia yang sempat mengadakan Pesta Panen Mapa Dendang. Assalamualaikum Pak Ruslan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan juga penonton RRI Net di mana saja berada, kita akan dengarkan bagaimana Pesta Panen yang sudah berlangsung dan kita akan juga mendengarkan bagaimana dengan beberapa sejarah sampai diadakannya Pesta Panen Mapa Dendang ini. Ya. Tetapi kita lanjutkan dulu ya dengan tarian, satu tarian yang akan kita saksikan bersama berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ganda Seni Masa Batu.
alhamdulillah dengan acara ini semua Forkopimda, Wakil Bupati, kemudian Bupati Toli-Toli, Sekda serta seluruh komponen masyarakat yang ada di Desa Lantapan hadir dalam menyaksikan kegiatan syukuran panen dan rangkaian turun sawah. Alhamdulillah telah sukses dan lancar. Amin. Semoga dengan kegiatan ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya, kemana? Ini ibu bapak sekalian yang kami hormati. Ya, Ica. Tadi tarian tadi sangat luar biasa ya, itu menggambarkan sepertinya ungkapan dari tarian ini menggambarkan bagaimana suatu syarat ataupun satu kesyukuran warga dalam panen ya dengan gambaran tarian tadi. Nah mungkin untuk itu bisa Ica tanyakan langsung kepada Pak Ruslan ya sebagai panitia pelaksana Mapadendang di Desa Lantapan. Silakan Ica. Ya, Pak Ruslan, kemarin kan diadakan pesta panen yang kita juga bilang sebutnya itu Mapadendang. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat budaya sebenarnya apa sih arti dari tradisi ini? Apakah sudah turun-temurun dilaksanakan atau mungkin untuk di Desa Lantapan baru kali ini, Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini acara Mapadendang mewujudkan tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilan panen padi. Acara Mapadendang ini tradisi atau pesta besar-besaran, yaitu acara penumbukan gabah pada lesung dengan tongkat besar sebagai penumbuknya. Orang-orang berkumpul di suatu tempat untuk melakukan penumbukan gabah secara bersama-sama. Ya, jadi seperti itu pendengar ya, ada beberapa tradisi yang dilaksanakan di pesta panen ya, khususnya yang sempat beberapa hari yang lalu diadakan di Desa Lantapan. Mungkin Bung Iya. Saharman ingin bertanya ini kepada Oke. Kepala Desa ya, Pak Alibaba. Baik, jadi tadi Pak Ruslan sudah memberikan gambaran ya bahwa tujuan dari ataupun pesta panen padi Mapadendang ya di Desa Lantapan adalah tradisi dari etnis Sulawesi Selatan yang ada di Toli-Toli. Nah tentu untuk kegiatan Mapadendang ini juga tidak terlepas dari kegiatan semua etnis yang ada di Toli-Toli termasuk di Lantapan. Nah sebelum saya ke Pak Alibaba sebagai Kepala Desa Lantapan yang langsung memanage semua kegiatan ini, saya bertanya dulu ke Pak Sumardi selaku tokoh budaya yang ada di Kecamatan Galang. Ya Pak Sumardi, tentu bagaimana dengan adanya kegiatan pesta panen yang dilaksanakan di Kecamatan Galang ini, tentu dari etnis Toli-Toli yang mungkin juga ambil bagian dalam pesta panen ini. Apakah pesta panen ini juga melibatkan etnis Toli-Toli untuk terlibat di dalam kegiatan tersebut? Silakan Pak Sumardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salam budaya. Sebenarnya dalam kegiatan Mapadendang di Lantapan kemarin itu memang ada melibatkan dari etnis Toli-Toli. Hanya itu berkhusus di desa masing-masing. Kalau dari lembaga adat kami yang bikin itu kami per kecamatan. Jadi kami tidak terlibat langsung ke situ, tapi ada
sebagian orang-orang kami yang ikut di dalam ucapan syukuran di Lantapan, kegiatan Mapadendang. Ya, kegiatan pesta panen di Lantapan dalam Mapadendang ini untuk etnis Toli-Toli itu tentu juga menampilkan kegiatan yang ada kaitannya dengan panen. Mungkin Pak Sumardi bisa gambarkan dalam etnis Toli-Toli dalam pesta panen ini apakah juga menampilkan kegiatan pesta panen Toli-Toli atau hanya hiburan saja? Silakan Pak Sumardi. Sebenarnya dalam hal ini kami memang punya dasar-dasar untuk melakukan pesta panen, yaitu ucapan keselamatan panen. Iya. Setelah semuanya selesai panen, maka kami merembuk bersama membuat satu kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pesta panen ini. Jadi dalam hal ini kita melihat dulu ke semuanya petani, apa sudah semua petani sudah selesai, baru kita akan merembuk dan mengundang tokoh-tokoh yang ada, mengundang petani-petani yang ada, kapan kita harus laksanakan. Ya, baik. Saya ke Pak Ali Baba. Pak Ali Baba sebagai Kepala Desa Lantapan ya, yang tentu yang langsung mengkoordinir dan memanage kegiatan pesta panen yang ada di desa Bapak. Nah, mungkin bisa Bapak gambarkan ya, pesta panen yang di Lantapan ini apakah baru pertama kali dilaksanakan atau sudah sering dalam kegiatan pesta panen ini? Silakan Pak Ali Baba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pelaksanaan pesta panen ini bukan baru ini dilaksanakan, tetapi selama saya menjabat baru ini dilaksanakan. Sebelum-sebelumnya itu dari tahun 80-an 90-an biasa dilaksanakan, cuma punya antara ada biasa 2 tahun sekali, biasa 5 tahun, tergantung sampai 8 tahun, tergantung dari kebersamaan petani. Nah ini selama saya menjabat ini saya selalu berkoordinasi dengan PPL bahwa ada itu budaya-budaya yang namanya pasca panen atau sesudah panen, ada yang namanya budaya Mapadendang. Iya. Maka itu saya timbul di di hati saya, karena saya juga sering melihat di YouTube itu kegiatan-kegiatan yang ada di Sulawesi Selatan, bahwa ya memang bagus karena pesta panen itu adalah untuk memeriahkan satu acara kegiatan panen, supaya bagaimana masyarakat ini antusias dan bersemangat untuk melaksanakan kerja sawah. Untuk itu saya bilang kalau memang petani bersedia maka kita adakan musyawarah. Maka musyawarah itu dibentuklah satu panitia. Setelah itu kita bicarakan jauh sebelumnya, sebelum panen itu dimusyawarahkan bahwa bagusnya kita laksanakan yang namanya budaya syukuran Mapadendang. Ya, jadi Mapadendang ini ungkapan syukuran pesta panen ya, intinya seperti itu. Iya, Mapadendang ini adalah satu kegiatan yang sebelumnya itu ada yang namanya alat canggih atau modern seperti pabrik gilingan padi. Maka itulah orang tua dulu kita ini caranya untuk menjadikan beras itu adalah padi itu ditumbuk di lesung. Maka mungkin dari itu akan tercipta yang namanya Mapadendang karena dengan bunyi-bunyiannya. Maka dia bentuklah satu suku bahwa bunyinya begini. Ya, bunyinya untuk umpamanya suku Wajo, Bugis Wajo maksudnya, Bugis Bone, dari tergantung dari kabupaten-kabupaten di situ. Iya. Ada, tapi irama. itu juga langsung ada iramanya. Irama tersendiri dari masing-masing etnis. Ya, maka dari itu
saya katakan lalu itu bagusnya kita di sini di Toli-Toli ini karena di sini terdiri beberapa suku. Bagusnya kita gabung kolaborasi. Baik. Alhamdulillah kita punya ketua adat lalu dia katakan kita gabung nanti akan datang. Insya Allah Oke. saya sampaikan kepada petani bahwa tahun depan ini bulan yang sama kita melaksanakan kembali acara ini. Seperti begitu. Ya, sepertinya saya tadi mendengarkan langsung apa kata Pak Alibaba, dan yang paling menonjol dari tradisi pesta panen ini adalah Mapadendang. Mungkin sahabat budaya ingin tahu seperti apa Mapadendang itu, kita lihat tayangan berikut ini. Pendengar dan penonton, luar biasa seperti itu gambaran dari pesta panen Mapadendang ya untuk etnis selatan yang Iya. ada di Toli-Toli. Luar biasa ya, Jaya. Iya. Nah, Dan kita akan mengetahui juga sebenarnya Iya. apa sih maksud, apa yang menjadi maksud dari Mapadendang ini. Mungkin Pak Ruslan sebagai ketua panitia bisa dijelaskan kepada sahabat budaya yang lain, tayangan tadi dikategorikan sebagai tradisi Mapadendang. Silakan Pak. Jadi maksud dan tujuan Mapadendang ini ialah juga dijadikan ajang untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Ada tradisi-tradisi yang lain diadakan di pesta panen ini selain Mapadendang, Pak? Tradisi yang dilaksanakan ini yang mengiringi Padendang, tarian Padendang, kecapi, pencak silat. Jadi semuanya ada termasuk di pesta panen itu ya? Iya. betul. Itu adalah kesenian-kesenian tradisional yang ditampilkan ya untuk mengiringi pesta panen Mapadendang ini. Nah, mungkin saya ke Pak Sumardi dulu. Pak Sumardi ini juga sebagai tokoh budaya di Toli-Toli di Galang. Nah, tentu berbeda budaya Toli-Toli dengan selatan dalam Mapadendang. Kalau dalam bahasa Toli-Toli, pesta panen ini mungkin ada bahasa lainnya seperti mongoto dan lain sebagainya. Ya tentu kegiatannya apakah sama atau beda dengan Mapadendang daripada pesta panen untuk etnis Toli-Toli. Silakan Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sebenarnya kalau kami menilai ini hanya beda-beda tipis saja bedanya. Karena kalau dari suku Toli-Toli melakukan pesta seperti ini, malamnya sebelum hari hanya itu mereka bikin kegiatan untuk mengumpul, untuk bersilaturahmi, yaitu menghibur-hibur, ada legesan, ada pantun, ada salatun. Nah itu. Nah, setelah tiba hari hanya, di situ acara puncaknya itu kita mengadakan sajian yang kita sudah siapkan, kemudian ada lagi hiburan pencak silat, kemudian dengan bahasa Toli-Toli menebe sinosok, artinya memotong nasi jahat dengan silat di situ. Satu kali potong itu 12 biji itu, tiap 2 kali. Harus putus. Itu harus putus. Wah, luar biasa. Jadi punya masing-masing tradisi yang berbeda-beda ya dari setiap suku yang ada, tapi tujuannya tetap satu ya, sebagai mempersatukan masyarakat juga ya. Ya, dan sekaligus ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan panen yang sangat luar biasa di pesta ataupun panen para tani. Ya, selanjutnya saya mau bertanya langsung kepada Pak Kades, Pak Alibaba ini selaku
salah satu pelaksana juga kemarin di Pesta Panen Mapa Dendang. Nah Pak, ini untuk pertama kalinya mungkin ya dilaksanakan di Desa Lantapan. Apakah kegiatan ini terbilang sukses atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin sempat ada yang perlu dibenahi ketika mungkin diadakan lagi pesta panen di tahun-tahun yang akan datang? Silakan Pak. Baik, alhamdulillah saya katakan sukses dan para penonton mengatakan ini sukses. Cuma memang masih ada yang perlu dibenahi. Seperti kalau kita mau mengikuti betul seperti yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan, seperti budaya dan adat istiadatnya, seperti apa yang dikatakan juga atau adat yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, khususnya di Kecamatan Galang, memang tidak jauh beda. Tetapi yang kita lakukan di Lantapang ini hanya budayanya, bukan adatnya. Kalau adatnya itu mulai mau turun sawah, itu ada namanya Mapatuo Perleben Bine, itu buah kemiri itu ditumbuk bersama kapok, baru dibikin seperti lilin. Setelah itu dibikinkan lagi yang namanya beno, itu baru itu padi itu ditaruh di atas rumah, dipakaikan tikar seperti tikar daun nipa itu. Barulah ada yang namanya orang tua yang memang biasa untuk membuat satu adat itu atau tradisi itu, ya itulah. Nah, tetapi sekarang ini sepertinya sudah hilang, karena suatu lain hal, sehingga memang anak-anak sekarang ini sudah beda dengan dulu. Makanya yang dinampakkan ini dan yang diakui oleh pemerintah itu kan budaya, seperti budaya Mapa Dendang itu, pakai lesung itu. Tapi kalau seperti adatnya itu pada waktu baru-baru ini memang tidak dilaksanakan adatnya. Cuma budaya Mapa Dendang itu, karena memang saya juga berbincang-bincang bersama teman yang di pariwisata, karena di Lantapan ini ada anak yang namanya grupnya itu HPI, himpunan bukan Pak, saya sudah lupa kepanjangannya. Itu sekarang ini di Lantapan ini ada dia bina anak-anak kecil yang masih kelas 4 sampai kelas 6, kelas 3 kalau SMP kelas 1 kalau SMA sudah tidak. Itu dia ajarkan berbahasa Inggris. Baru dia mau ajarkan tari-tarian tradisional seperti ini, cuma sebagian tradisi tari-tarian tradisional yang dilaksanakan. Insya Allah akan datang ini bisalah kita nampakkan, karena kita juga harus berkoordinasi juga dengan ketua adat yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Alhamdulillah baru-baru ini kami hadirkan, dia minta memang kita berkolaborasi atau bergabung, begitu Ibu. Baik. Ternyata ada hal-hal yang mungkin ada perbedaan ya, ada perbedaan apalagi zaman sekarang yang mungkin anak-anak muda yang kurang paham ya apa yang dilakukan nenek moyang dulu ya, sehingga tidak ada pesan yang tidak mungkin sampai pada saat acara tersebut. Dan pendengar dan penonton RRI Net di mana saja berada, kita akan kembali lihat tarian yang satu ini sebelum kita lanjutkan lagi di obrolan budaya.
Dan kami sampaikan setelah Bapak Dan kembali kita ke obrolan budaya dengan pesta panen rakyat di Toli-Toli dengan tradisi Mapadendang. Ya Ica dan juga pendengar serta penonton, tentu budaya ini tidak terlepas dari para keterlibatan tokoh-tokoh kita yang ada. Nah karena untuk itu sehingga budaya ini bisa lestari, bisa terpelihara, tentu semua generasi muda juga harus ikut ambil bagian dan terlibat di dalamnya. Nah, saya ke Pak Sumardi ini. Pak Sumardi ini selaku salah seorang tokoh budaya juga ya di Toli-Toli. Nah, apakah generasi muda Toli-Toli yang ada di wilayah Bapak itu peduli ataupun aktif dalam kegiatan-kegiatan budaya dan tradisional khususnya di pesta panen Toli-Toli? Silakan Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam hal ini memang kami sudah laksanakan apa yang disampaikan oleh seperti Pak Kepala Selantapan tadi. Kemudian kalau kita berbicara budaya, ini sebenarnya mulai dari penghamburan bibit sampai penanaman sampai pengambilan buah, itu semua ada aturannya. Iya. Jadi kami di sini ini untuk membina generasi-generasi muda ini memang kami sudah laksanakan sekarang. Dan itu sudah terkoordinir oleh PPL. Caranya bagaimana sampai petunjuk-petunjuk dari pertanian sudah dilakukan juga. Kemudian kami sampaikan di sini, kalau memang kita berbicara ada Toli-Toli memang cukup banyak. Itu persoalan pengambilan buah padi, panen apa semua itu. Iya, jadi kalau kita pengambilan buah padi pertama itu ada syarat tertentu. Dan ada harus penggawa sawah yang mengambilnya, tidak sembarang orang. Diambil, kemudian dibungkus dengan kain putih, kemudian itu diikat, kemudian dibawa ke rumah, ditempatkan di tempat yang disediakan, kemudian dibakarkan kemenyan. Itu. Jadi ini tidak beda jauh dengan Sulawesi Selatan. Iya. Cara-caranya ini. Cuma artinya dalam hal ini kami mengharapkan bahwa keluarga-keluarga saya yang dari selatan di sini barangkali kita bisa bekerja sama yang baik bagaimana terlaksana, tercipta artinya kerukunan kita bersama. Iya. Budaya-budaya kita. Ya, itu dia dari Pak Sumardi tadi ya, tentunya ada hal-hal yang mungkin perlu dipersatukan ya pada saat pesta panen, apalagi dari beberapa tradisi dan juga suku yang berbeda-beda. Selanjutnya saya ke Pak Ruslan ya. Kalau saya lihat di beberapa media sosial yang diadakan kemarin pesta panen di Desa Lantapan itu ada yang namanya Mat Tojang, terus ada juga yang namanya numbuk lesung ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Pak Ruslan maksud dari Mat Tojang, terus ada tradisi-tradisi yang menonjol lagi yang mungkin arti dari tradisi itu sahabat budaya ingin tahu seperti apa. Baik, terima kasih. Jadi komponen itu acara Mapadendang ialah 6 orang perempuan, kemudian 3 orang pria. Bilik baruga yang terbuat dari bambu, pagarnya terbuat dari bambu juga, namanya walasoji. Lesung, alu, pakaian tradisional baju bodo. Baju bodo ialah dimaknai sebagai gambaran atau identitas perempuan berdarah suku Bugis Makassar pada zaman dahulu, menunjukkan derajat kebangsawangannya.
Jadi itu seperti itu. Acara Matojang diandaikan kita ini manusia, namanya bayi, juga seperti itu padi. Cuma padi tidak berbicara dengan kita. Ya, ada arti khusus ya ketika melakukan pesta panen ini. Nah, ini tadi saya tertarik dari 6 perempuan, 3 pria. Itu pada saat menumbuk lesung atau ada di Matojang itu bagaimana itu, Pak? Kenapa harus jumlahnya seperti itu? Apakah lebih atau kurang itu berpengaruh? Ini berpengaruh, tergantung dari besarnya lesung. Kalau yang dipakai acara Mapaden dan syukuran panen di Desa Lantapan itu ukuran 3 meter, lebar 50 cm. Modelnya sama dengan perahu kecil. Itu perempuannya memang 6 orang, laki-laki 3 orang. Nah, ada di ujung itu ibu-ibu namanya indok. Kalau yang laki-laki itu ujung kanan dengan ujung kiri namanya ambokna. Ya, ada Indo, ada Ambo, ya. Jadi ada maksud-maksud tertentu juga ya, seperti itu. Oke, Ica, saya tertarik sekali ya dengan Bapak Dendang ini. Tentu tadi Pak Ruslan sudah jelaskan bahwa wadah dari penumbukan padi itu sebuah lesung panjang dengan ukuran sekian tadi dan lebar sekian, dan itu harus ditumbuk oleh 6 orang perempuan dan 3 laki-laki. Nah, ini tentu ada irama. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Alibaba, setiap suku atau etnis dari selatan itu masing-masing punya bunyi. Nah, kalau misalnya Makassar tetap ada Mapa Dendangnya, tapi bunyinya lain, iramanya lain. Nah, begitu juga mungkin seperti Sopeng, Waju dan sebagainya, tetap ada Mapa Dendang, cuma bunyinya lain. Nah, kira-kira Pak Ruslan, perbedaan dari irama saat Mapa Dendang ini itu bisa diketahui kalau orang selatan misalnya. Kita tidak tahu, kita tiba-tiba berjalan, wah ini ada Mapa Dendang. Kira-kira dari selatan mana ini? Apakah dia dari Makassar atau Bugis atau apa? Apakah ditahu ada irama-iramanya seperti itu, Pak Ruslan? Ya, memang ada perbedaan. Seperti suku Bugis Wajo, Bone, Sopeng, memang ada beda-beda bunyinya. Itu perbedaannya di mananya iramanya kira-kira? Ini irama dari yang anak tumbukannya itu yang berbeda, karena alunya itu alat penumbuk yang diyakini menghasilkan irama atau bunyi yang dapat memanggil sang Dewi Padi. Itu masing-masing beda. Itu ya, saya kasih ibarat gambaran ya, mungkin seperti kalau gitar. Kalau kita main gitar, ini karambangan, ya kan berarti dari ini yang, mungkin seperti itu yang sehingga ketika mungkin kalau suku Toli-Toli pergi melakukan Mapa Dendang meskipun bukan budaya kita, tapi mereka tahu, oh ini pasti orang Toli-Toli yang bermain ini, misalnya kan seperti itu. Nah, jadi ini juga bunyi iramanya ini yang tentu bisa kita tampilkan beda. Jadi kan misalnya kalau ada agenda seperti ini lagi ditampilkan, dari etnis selatan, Bobajo, nah, silakan. Oh ini pasti Bajo ini, karena iramanya seperti ini. Mungkin seperti itu Pak Kepala Desa ya. Oke Pak Kepala Desa, mungkin untuk pembagian daripada kegiatan panen mendatang untuk pesta panen raya padi ini, apakah itu saja diundang ataupun melibatkan dari etnis lain yang etnis Sulawesi Selatan yang di kecamatan-kecamatan lain di Toli-Toli? Silakan Pak Alibaba. Insya Allah, Allah memberikan rezeki kepada petani kita ini. Kalau rencana ini setiap tahun mau diadakan, karena aturan-aturan memang tanam padi ini ada. Kalau sekarang ini acara jadi ini ada namanya bahasa Bugisnya asebar seperti ini. Kalau ini pemerintah lakukan ini adalah okmar.
Oktober Maret itu dikatakan nanti ini Asep April September itu patungan, artinya betul-betul induknya di situ. Nah itu disitulah melakukan acara Mapadendang ini, syukuran Mapadendang ini. Nah seperti itu. Untuk ini ke depan ini Pak, insya Allah karena ini untuk selama saya menjabat memang baru kali ini dilakukan. Jadi saya punya tujuan ke depan ini, saya memang mau kolaborasi Pak antara beberapa suku. Khususnya Toli-Toli dulu, karena ini adalah Kabupaten Toli-Toli. Nah, jadi kita mau kolaborasikan jauh sebelumnya nanti kalau kita memang masyarakat petani khususnya di DI Kolondom ini, karena ini DI Kolondom ini hanya daerah irigasi Kolondom. Ini terdiri 5 desa. Pertama Desa Lakatan, Air Lantapan, Kalangkangan, Sandana, Ogomoli. Nah, jadi kalau ini mau bersatu barulah kita undang memang dari ketua-ketua adat seperti Pak Jumardi nanti, bahwa kita bicarakan bagaimana kita punya kolaborasi nanti. Artinya kalau orang Bugis ini tetap mau Padendang, mungkin ada lagi lain adatnya ini itu, khususnya tari-tariannya Pak. Nah, kan yang menentukan nanti adat-adat itu maksud saya budaya-budaya itu adalah dari tari-tarian, mungkin ada yang lain toh. Apakah seperti begitu Pak? Ya, tetap ingin berkolaborasi juga ya pendengar dan juga penonton RRI Net dengan suku-suku lain. Nah ini kita berbicara dari suku Toli-Toli ini Pak ya, apalagi dengan pesta panen. Nah apakah khusus di suku Toli-Toli ini adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh para petani-petani khususnya pesta panen ini Pak Sumardi? Ya sebenarnya dalam hal ini memang ini punya ketentuan. Kita lihat dari situasi dan ini kami lakukan 5 tahun 2 kali atau 2 tahun 1 kali. Ini harus dibuat dalam kesyukuran. Alhamdulillah kita mendapat panen, kemudian juga mengobati para petani-petani. Artinya lewat dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan kekuatan, keselamatan dunia akhirat. Iya. Berarti dilihat dari kondisinya juga, kalau memungkinkan kenapa tidak mengungkapkan rasa syukur lewat pesta panen ini ya Pak ya. Ya, baik pendengar dan penonton RRI Net di mana saja berada, kita akan lanjutkan lagi obrolan budaya, tapi kita lihat bersama tayangan berikut ini. Istirahat, kami persilakan untuk ibu-ibu membuka hidangan yang telah disediakan.
itulah tadi penampilan dari remaja-remaja Desa Lantapan. Baik, pendengar sahabat budaya serta penonton dan pendengar RRI di mana saja berada, kita lanjut kembali obrolan budaya kita untuk saat ini. Saya ke Pak Ruslan dulu. Ya, Pak Ruslan, tentu MAP Padendang ini kan pesta panen. Nah, dalam melakukan penumbukan padi dalam MAP Padendang ini, apakah itu hanya orang-orang tua atau memang ada yang masih muda-muda? Karena ini kan tentu kalau anak-anak muda mungkin agak minder ya dengan melakukan penumbukan padi. Nah, ini perlu disampaikan, apakah ada keterlibatan anak muda dalam kegiatan penumbukan padi ya? Itu aja, silakan. Ya, ini acara Mapa Dendang atau penumbukan padi itu memang dari orang tua, laki perempuan, begitu juga remaja-remaja, cewek cowok ikut meramaikan. Oh ya, jadi keterlibatan pemuda-pemuda itu iya, ada? Iya, keterlibatan, malah mereka merasa gembira. Iya, berarti ini merupakan juga ajang untuk saling kenal mengenal ya. Orang bilang mungkin tempat-tempat untuk bagaimana bisa menggabungkan ataupun memperkenalkan cowok dan cewek. Iya, Dan intinya juga bersilaturahmi ya. Sekaligus juga ini bisa menjadi ajang promosi wisata ya, untuk betul. kegiatan MAP Padendang di Toli-Toli. Saya ke Pak Alibaba. Tentu ini dengan pesta panen yang sudah dilakukan di zamannya Bapak, mungkin akan ke depan ini yang lebih dahsyat lagi, katakan tentu akan menjadi salah satu promosi wisata di Toli-Toli dengan MAP Padendang ini dari selatan yang ada di Toli-Toli. Apakah ada rencana seperti itu Pak Alibaba? Insya Allah, begitu saya punya tujuan bahwa akan datang ini, budaya MAP Padendang ini kita bangkitkan kembali, jangan sampai punah. Makanya nanti ini saya akan menyampaikan ke pariwisata bagaimana acara budaya MAP Padendang ini dipublikasikan ke ke masyarakat pada umumnya, dan ini bukan hanya tradisi MAP Padendang saja, tentunya ada tradisi dari suku Toli-Toli. Seperti itu. Kalau yang ada kerja sawah di daerah saya di situ, bukan cuma suku Bugis dan Toli-Toli, mungkin ada Toraja, Mandar, Sulawesi Utara dan sebagainya dan sebagainya. Itulah saya inginkan bagaimana ini kita nampakkan semua tradisi jangan sampai punah. Seperti begitu, Pak. Iya, dan pendengar dan penonton RRI Net di mana saja berada, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum kita tutup obrolan budaya, kita akan dengarkan closing statement terkait dengan pesta panen. Mungkin kita ke Pak Sumardi dulu, ini kedepannya ingin seperti apa pesta panen yang mungkin kalau diadakan kolaborasi antara beberapa suku yang bisa dijelaskan kepada sahabat budaya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sebenarnya dalam hal ini kalau kami mendengar apa disampaikan oleh Bapak Kepala Desa itu malah kami bersyukur. Artinya berarti ada kebersamaan di dalam melakukan budaya-budaya yang ada di Toli-Toli ini. Terutama di bagian petani-petani ini kan bermacam suku yang mengolah. Jadi kalau bisa dari suku Mandarnya juga ada, dari Menadonya juga ada, dari Pindrangnya dan macam-macam lah. Dan memang ini kami tetap lakukan seperti ini supaya semua budaya itu bisa nampak bahwa betul-betul kita ada persatuan. Baik, saya ke Pak Ruslan dulu ya untuk closing statement ataupun penyampaian terakhir ya di saat ini. Pak Ruslan sebagai penyelenggara MAP Padendang kemarin, jika ke depan nanti Pak Ruslan ini masih tetap
dipercayakan oleh pemerintah desa untuk menjadi penyelenggara Mapadendang, mungkin ada hal-hal yang lebih baik dari kemarin ataupun ada satu kegiatan yang lebih luar biasa dari yang kemarin menjadi referensi ke depannya, apa yang kira-kira Pak Ruslan akan tingkatkan dalam Mapadendang akan datang. Silakan Pak Ruslan. Ya, memang acara Mapadendang ini ada dua kegiatan itu. Yang baru-baru kita laksanakan di Desa Lantapan, syukuran pesta panen, berarti sudah panen. Kalau ini apa namanya, kalau panen perdana itu namanya pesta panen, istilahnya itu pesta panen. Kalau sesudah panen, syukuran panen. Jadi ini harapan saya selaku ketua panitia, jadi ini jadi pelajaran atau sebagai momentum masyarakat Desa Lantapan pada khususnya dan masyarakat kabupaten pada umumnya, supaya ke depan nanti semua budaya-budaya bisa bergabung acara Mapadendang, insya Allah. Baik. Ya, dan mungkin yang terakhir kita ke Pak Kepala Desa Lantapan, ini Pak Ali Baba, mungkin ada target-target ke depan apa yang ingin dicapai ketika pesta-pesta panen diadakan di tahun-tahun yang akan datang. Baik, insya Allah tentunya saya selaku Kepala Desa atau pemimpin di Desa Lantapan, bahwa kami punya target-target. Bagaimana yang pertama kebersamaan dulu masyarakat. Yang kedua target saya mudah-mudahan akan menjadi salah satu kegiatan ini yang pemerintah bisa perhatikan, khususnya pariwisata. Nah, itulah target saya. Ya, semoga Allah memberikan rezeki para petani ini. Setiap tahunnya saya mau laksanakan kegiatan ini. Nah, tentunya kegiatan ini harapan saya kepada pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli bisa mendampingi kita, tentunya artinya mendampingi petani kita bagaimana bisa mendapat hasil yang memuaskan, yang sempurna. Tadinya ini hanya mendapat cuma 3,5 ton per hektarnya gabah, bisa menjadi 12 hektar ton maksud saya dalam per hektarnya. Nah ini maksud saya ini ke pemerintah ini, semoga pemerintah bisa memperhatikan seperti alat-alat pertanian seperti khususnya John Deere hand tractor, ada yang namanya lagi combine perontok padinya, kemudian dryer atau pengering padi. Itulah yang masalah sekarang ini Pak, kalau musim padi kalau musim panen, kalau musim hujan, itulah yang terjadi, beras itu jadi hitam karena tidak ada matahari. Nah maunya ini padi dan petani ini, maksud saya petani ini setiap habis di combine atau dipanen padinya harus langsung dikeringkan. Nah ini yang kendala, supaya petani kita ini menjadi petani milenium, milenial ya. Jadi harus dilengkapi oleh sarana oleh pertanian. Okay. Saya kira demikian Pak. Baik. Ya. Semoga harapan-harapan ke depan bisa terwujud ya. Dan kita sebagai sahabat budaya yang lainnya juga patut melestarikan ya pendengar dan penonton beberapa budaya-budaya yang ada di daerah kita agar tidak punah. Dan untuk obrolan budaya kami cukupkan. Kita jumpa lagi di obrolan budaya selanjutnya. Akhirnya saya Ica Fitrisa dan rekan saya Saharman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda semua. Kita akan berjumpa kembali pada obrolan budaya mendatang dengan topik yang berbeda. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.